Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi soal matematika. Di mana di sini kita mengerjakan soal matematika menggunakan aplikasi Potomat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Kita buka dulu aplikasinya. Oke. Nah, ini adalah soal-soal latihannya. Ya, sederhanakan bentuk akar berikut. Kita akan melaksanakannya. Akar dari 12. Oke, kita ambil hasilnya. Nah, bentuk sederhananya dari akar 12 yaitu 2 akar 3. Kita akan tampilkan langkah-langkahnya. Di sini 12 ya, akar 12 itu sama dengan akar dari 4 kali 3, sehingga akarnya 4 dirubah menjadi 2 pangkat 2, sehingga akar 2 pangkat 2 dikali dengan akar 3, sehingga akar 2 pangkat 2 hasilnya adalah 2, sedangkan akar 3 tetap bentuk akar. Oke, kita akan lanjutkan untuk soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini adalah selesaikan operasi bentuk akar berikut. Yang pertama operasinya perkalian. Oke, kita cek dulu. Kita eksekusi. Oke. Nah, di sini hasilnya adalah 48. Kita tampilkan langkah-langkahnya. Untuk langkahnya kita buat langkah ahli. Oke. Ya. 2 akar 8 dikali akar 72, di mana akar 8 di sini dirubah menjadi 2 akar 2, yaitu 2 akar 2 didapat dari berapa? 4 kali 2, berarti akar 4 kali 2. Akar 4 itu 2, kemudian akar 2 tetap di dalam akar. Kemudian yang selanjutnya akar 72 dirubah menjadi 6 akar 2, di mana itu didapatnya dari 36 dikali 2, yaitu sama dengan 72. Kenapa milih 36? Karena 36 bisa di akar. Kita lanjutkan ke bawah lagi. Jika sudah, maka yang di luar akar kita kalikan ya. Di situ akar 2 dikali akar 2 ya. Hasilnya adalah 2. Kemudian 2 kali 2 kali 2 kali 6 hasilnya adalah 48. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah perkalian bilangan akar juga. Oke. Nah, ini hasil dari 2 ditambah akar 2 dikali dengan 4 dikurangi akar 2, yaitu 6 ditambah 2 akar 2. Ya. Kita gunakan di sini ada 2 pilihan, ada sederhanakan menggunakan foil, kemudian yang kedua sederhanakan menggunakan sifat distributif. Ini kalau distributif ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kalau menggunakan foil bagaimana? Kita lihat tampilannya. Kalau untuk foil di sini yang perlu diperhatikan adalah 2 ditambah akar 2 dikali 4 dikurangi akar 2. Di mana di situ 2 dikali 4, terus kemudian dikurangi 2 akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurangi akar 2 dikali akar 2, sehingga hasilnya menjadi 2 kali 4 yaitu 8, 2 akar 2 tetap, 4 akar 2 tetap, kemudian dikurangi 2, karena akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Kemudian dari masing-masing dilanjutkan bahwa 8 ya. Di sini diulangi lagi ya. Di sini 8 dikurangi 2 ya, maksudnya 2 yang belakang, sehingga hasilnya 6 dikurangi 2 akar 2 ditambah dengan 4 akar 2. Maka hasilnya adalah min 2 akar 2 ditambah 4 akar 2, hasilnya adalah 6 ditambah 2 akar 2. Ingat di sini yang perlu diperhatikan adalah bilangan dapat dioperasikan ya, bilangan akar itu bisa dioperasikan jika yang di dalam akar itu sama, karena operasinya penjumlahan dan pengurangan. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kemudian oke, kita lanjut ke penjelasan distributif ya. Di sini kita tampilkan langkahnya ya. Kalau ditampilkan langkahnya, untuk langkah yang pertama di situ ya, perhatikan 2 ya
dikali 4 dikurangi akar 2 ditambah akar 2 dikali 4 dikurangi akar 2 ya. Distribusikan ya 2 melalui kurung ya, sehingga hasilnya menjadi 2 dikali 4 yaitu 8, 2 dikali akar 2 hasilnya 2 akar 2. Akar 2 dikali 4 ya, jadinya adalah 4 akar 2 dikurangi akar 2 kali akar 2 yaitu 2. Selanjutnya kurangkan bilangan-bilangannya yaitu 8 dikurangi 2 ya. Terus kemudian min 2 akar 2 ditambah 4 akar 2. Maka hasilnya sama yaitu 6 ditambah 2 akar 2. Berarti pakai dua cara hasilnya tetap sama. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu menyederhanakan bentuk akar berikut. Oke. Akar dari 19 dikurangi 8 akar 3. Klik ya. Oke, hasilnya adalah 4 dikurangi akar 3. Kita tampilkan langkah-langkah penyelesaiannya. Kita lihat langkah ahlinya. Di sini yang perlu diingat adalah 19 dikurangi 8 akar 3 yang di dalam itu menggunakan pernyataan A pangkat 2 dikurangi 2 AB ditambah B pangkat 2 ya kan, sama dengan A dikurangi B pangkat 2 atau admin B kuadrat. Sehingga kita lanjutkan, kemudian kita menyederhanakan ya akar dengan menurunkan bentuk, yaitu menurunkan pangkat dan eksponen menggunakan 2, yaitu menjadi 4 dikurangi akar 3. Ya, sudah selesai. Kita lanjutkan. Soal selanjutnya yaitu akar 11. Oke. Akar 11 dikurangi 6 akar 2. Hasilnya adalah 3 dikurangi akar 2. Kita buka langkah ahlinya. Di sini sifatnya sama yaitu A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat sama dengan A dikurangi B kuadratkan. Hasilnya dicari akarnya ya. Nah, menjadi 3 dikurangi akar 2. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya di sini adalah rasionalkan bentuk akar berikut. Oke, kita rasionalkan bentuk akarnya ya. 1 per akar 3. Klik. 1 per akar 3. Di sini kita tampilkan langkah-langkahnya penyelesaiannya, di mana dalam merasionalkan bentuk akar kita lihat untuk akarnya yang di bawah berapa. Di sini akar 3, maka kita kalikan dengan sekawannya juga yaitu akar 3 per akar 3, di mana akar 3 per akar 3 ini adalah sebuah manipulasi yang sebelumnya di angka 1. Ya, tujuannya apa? Untuk bisa mengoperasikan ini. Ini langkahnya ya, kalikan pecahan dengan akar 3 per akar 3. Kemudian mengalikan dua pecahan dengan pembilang dan penyebut, yaitu 1 kali akar 3 tetap akar 3, akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3. Ya, kita lanjutkan. Kemudian hasilnya adalah akar 3 per 3 atau boleh ditulis 1 per 3 akar 3. Oke, langkah ahli lanjut. Solusi selanjutnya ini 3 per 4 akar 3. Klik. Oke, sudah dilihat untuk hasil penyelesaiannya. Di sini 3 per 4 akar 3 ya. Kita lanjut. Nah, sama karena di sini menggunakan akar 3, maka pengalinya juga menjadi akar 3 per akar 3. Sehingga 3 dikali akar 3 hasilnya 3 akar 3, 4 akar 3 dikali akar 3 hasilnya menjadi 3 akar 3 per 4 kali 3. Kemudian 3 akar 3 per 12. Sederhanakan pecahan dengan menggunakan faktor 3. Masing-masing bagi 3 menjadi akar 3 per 4 atau boleh ditulis 1 per 4 akar 3. Kita lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya. Ini merasionalkan bentuk akar bentuk berikut ya. Bentuknya berubah.
Oke, hasilnya adalah 6 ditambah 3 akar 2. Kita tampilkan lengkap penyelesaiannya. Untuk yang pertama di situ 3 dikurangi 2 ditambah akar 2. Di sini dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya karena di situ 2 dikurangi akar 2, maka sekawannya adalah 2 ditambah dengan akar 2. Sehingga 2 per 2 dikurangi akar 2 dikali 2 ditambah akar 2 per 2 tambah akar 2. Kemudian untuk mengalihkan dua pecahan, kalikan pembilang ya dan penyebut secara terpisah. Maksudnya pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikali penyebut. Oke. Distribusikan ya 3 melalui kurung. Maksudnya apa? 3 kali 2 yaitu 6, kemudian 3 kali akar 2, hasilnya 3 akar 2. Kemudian selanjutnya menggunakan rumus A dikurangi B dikali A ditambah B sama dengan A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2, di mana A nya di sini 2, ketika dikuadratkan hasilnya adalah 4, sedangkan akar 2 dipangkat 2 hasilnya adalah 2. Kita lanjut, dan kemudian kita kurangkan bilangan-bilangannya, nanti menjadi apa? 6 ditambah 3 akar 2 per 2. Kenapa kok di sini 6 tidak bisa ditambahkan dengan 3? Ya karena bukan pasnya ya. Ya karena akar dengan bilangan akar yang tidak akar dengan bilangan yang tidak akar. Bilangan akar pun harus sama bilangan dengan yang di dalam akarnya itu sama. Lanjut, 6 ditambah 3 akar 2 per 2. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, kita lanjutkan. Soal selanjutnya yaitu 5 dibagi akar 3 dikurangi akar 2. Oke, sudah, maka hasilnya adalah 5 akar 3 ditambah 5 akar 2. Kita langkah penyelesaiannya. 5 per 3 akar 2 masing-masing dikalikan dengan akar 3 ditambah akar 2 per akar 3 ditambah akar 2. Kenapa? Karena di sini adalah identitas ya, atau sekalian sekawannya ya. Akar 3 dikurangi akar 2 itu sekawannya adalah akar 3 ditambah akar 2. Kemudian kita seimbangkan 5 dikali akar 3 ditambah 5 dikali akar 2. Kemudian yang bawah yang penyebut juga sama berlaku, A dikurangi B dalam kurung A ditambah B sama dengan A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Sehingga hasilnya menjadi 5 kali akar 3 ditambah akar 2 ya, per 3 dikurangi 2. Kemudian kita kurangkan bilangannya. Kemudian 5 akar 3 ditambah akar 2 dibagi 1. Kemudian untuk mendapatkan ya angka 1 ini di sini pembagi 1 ya, suatu bentuk yang dibagi 1 ya sama dengan bentuk itu sendiri. Maksudnya 5 dalam kurung akar 3 ditambah akar 2, maka ketika dia dibagi 1 hasilnya juga bilangan itu sendiri. Oke, kemudian distribusikan 5-nya, di mana 5 dikali akar 3, 5 akar 3, 5 ditambah kali akar 2, berarti akar 2. Nah, kemudian penyelesaiannya berarti didapat bahwa 5 akar 3 ditambah 5 akar 2, atau mungkin tetap 5 di luar kurung menjadi yang di dalam kurung akar 3 ditambah akar 2. Oke, mungkin itu ya pembahasannya. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung lewat kolom komentar.